Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Lihatlah sekeliling. Dalam jangkauan penglihatan, semua ditutupi dengan berbagai ramuan obat yang berharga. Selain itu, skor tahunan semua bahan obat adalah puluhan juta tahun. Obatnya sangat banyak dan sangat banyak. 3 bidang pengobatan sangat besar, dengan puluhan ribu ramuan sistem air tumbuh. Baik Fang Fang dan Zhu Hengyu tahu, jika mereka tidak mengambilnya sekarang, begitu orang lain menerobos labirin dan mencapai posisi ini, pasti akan ada pilihan yang bagus, tidak ada yang akan tersisa. Sekarang, Zhu Hengyu harus membuat keputusan. Ini untuk mendapatkan waktu, memasuki istana dalam sesegera mungkin, dan mencari artefak warisan dari lomba domba setan sebanyak mungkin. Atau buang sedikit waktu di sini, mengambil semua eliksir. Berpikir cepat, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Meskipun dikatakan bahwa warisan klan domba ajaib pasti sangat kuat, warisan klan suci sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki warisan senjata suci, yang adalah klan domba iblis, kaisar iblis berikutnya. Dari perspektif ini, mencari warisan benda suci jelas merupakan hal yang paling penting, tidak ada seorang pun. Apapun yang bertentangan dengannya harus dikompromikan. Namun, semuanya tidak mutlak. Setelah menimbang dengan hati-hati, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. 8 avatar taring, dan 80 penembak serigala ajaib memilih semua ramuan dengan kecepatan penuh. Dalam labirin Xuan Bing, Dewa Zhu Hengyu akan mencoba untuk menunda waktu sebanyak mungkin untuk semua orang. Adapun warisan artefak suci oleh domba iblis, Yin Linger sementara bertanggung jawab. Mempertahankan keadaan sembunyi-sembunyi, dia pergi sendiri ke kedalaman istana untuk menemukan keberadaan warisan pusaka. Alasan keputusan ini, Zhu Hengyu juga memiliki pertimbangan sendiri. Pertama-tama, apakah artefak suci warisan ini ada di istana iblis kaisar ini atau tidak sama sekali? Setelah kematian kaisar iblis Xuan Bing, warisan domba iblis hilang. Tidak ada yang tahu apakah itu dilemparkan ke medan perang atau dibawa pergi oleh musuh. Xuan Bing Mo Huang meninggal begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa dijelaskan, jadi dia pergi. Oleh karena itu, jelas tidak bijaksana untuk menyerahkan manfaat luar biasa di depan warisan benda-benda suci ilusi. Analisis dan penilaian yang masuk akal probabilitas bahwa warisan artefak suci akan tetap ada di istana kaisar iblis tidak akan melebihi 30%. Dan Anda harus tahu, setelah semua 30.000 tanaman obat di luar dapat dipetik, semuanya dapat dipetik. Kemudian di tangan Zhu Hengyu, banyak kekayaan tak terbayangkan akan ditimbun. Meskipun begitu banyak bahan obat pada dasarnya berbasis air, Zhu Hengyu tidak bisa menggunakan begitu banyak. Namun, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang betapa berharganya ramuan ini. Yang paling penting adalah Zhu Hengyu tidak perlu pergi ke alkimia. Bagi para elit dari 3.000 ular laut, itu adalah produk suci yang paling lezat, paling bergizi, dan bergizi di dunia. Lebih dari 30.000 eliksir diberikan langsung kepada 3.000 elit ular laut, yaitu korps naga masa depan. Lebih dari berani untuk mengatakan, setidaknya Anda dapat meningkatkan tubuh pertempuran mereka ke tahap ke-80, di atas alam iblis. Jenius ular laut yang direkrut oleh Haisan hanya memiliki 50 atau 60 segmen dalam pertempuran. Tanpa ramuan ini, saya tidak tahu apakah akan memakan waktu ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Hanya dengan begitu mereka dapat membantu mereka meningkatkan pangkat tubuh pertempuran menjadi lebih dari 80 pangkat. Tetapi dengan ramuan ini, semuanya benar-benar berbeda. Belum lagi tubuh pertempuran 80 segmen. Bahkan jika itu adalah pertempuran 90 segmen, sama sekali tidak ada masalah. Biasanya, jika Anda ingin menembus pertempuran 60 segmen, Anda harus menembus penghalang jindan. Tapi kemana Zhu Hengyu pergi untuk mendapatkan begitu banyak pil emas yang rusak? Untuk domba iblis, bahan inti dari jindan yang merusak rintangan, inti kristal gurita gigi kristal emas cahaya, benar-benar langka. Tetapi bagi para elit ular laut, selama yang mereka inginkan, mereka pasti akan mendapatkannya. Klan domba iblis ingin mendapatkan inti kristal emas, hanya bisa berpatroli di laut. Monster 8 cakar itu tidak mengambil inisiatif untuk melayang ke permukaan laut, dan domba iblis tidak bergerak sama sekali. Tapi keluarga ular laut berbeda. Mereka bisa berenang bebas di laut dan berburu monster gurita emas di laut. Itu seperti manusia, yang ingin memburu Raja Singa di rumput. Selama kekuatannya cukup kuat, selama ada waktu yang cukup, itu akan tersedia. Dan sebaliknya, biarkan biksu ular laut pergi ke padang rumput untuk berburu Raja Singa. Belum lagi apakah biksu keluarga ular laut dapat pergi ke darat. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan bisa mengalahkan Raja Singa dengan peringkat yang sama di darat. Oleh karena itu, untuk 3.000 jenius ular laut, mereka memiliki inti kristal emas.
Bahkan, tidak hanya satu untuk setiap orang, tetapi beberapa. Bahkan kapal dagang dan armada yang berlayar di laut sering menemukan taring dan cakar emas. Terlebih lagi, para jenius ular laut yang melakukan perjalanan ke timur dan barat di laut setiap hari. Sekarang, sekali ini lebih dari 30.000 tanaman obat diperoleh. Ditambah dengan Golden Light Breaking Pill, 3.000 jenius Snake Clan pasti dapat menembus belenggu dari tubuh pertempuran 60 segmen dan menjadi master umum sejati. Karena itu, dalam kasus tidak yakin apakah warisan artefak suci ada di Istana Iblis. Di satu sisi, Zhu Hengyu mengirim Yinlinger, dan memasuki istana sendirian untuk mencari barang-barang suci warisan. 8 taring-taring memerintahkan 80 pemanah serigala ajaib untuk memilih eliksir ini dengan kecepatan penuh. Dengan cara ini, bahkan jika pada akhirnya, Zhu Hengyu tidak dapat menemukan senjata suci warisan, dia tidak akan menyesalinya. Dengan lebih dari 30.000 ramuan ini, 3.000 elit ular laut pasti akan tumbuh dalam waktu singkat. Setelah peringkat tubuh pertempuran elit ular laut ini mencapai 80, Anda dapat mengambil pil naga Longhua, memasuki kolam naga di laut dalam, dan menggosok sehingga dipromosikan menjadi makhluk terkuat Duron. Tirani Duron, tak perlu dikatakan. Diri masa depan bahkan mengirim pesan khusus untuk Legiun Penyucian dan klan Duron. Ini menunjukkan betapa kuat dan pentingnya tentara Duron ini. Ada cukup persediaan bahan obat berbasis air. 3.000 elit ular laut akan tumbuh dengan cepat. Terutama setelah mengambil Longhua Dragon, setelah memurnikan tubuh di Longqi, dan berubah menjadi naga beracun. Bahkan lebih menjanjikan untuk berbaris ke alam Kaisar Iblis dari tubuh pertempuran 90 segmen. Meskipun saya ingin menerobos tubuh pertempuran 90 segmen dan menjadi penguasa sejati alam iblis, itu masih jauh melampaui imajinasi. Tapi mendekati tubuh pertempuran 90 segmen dan menjadi master dari dunia Kaisar Iblis, itu pasti masalah menggenggam dan datang secara alami. Apalagi proses ini tidak akan terlalu lama. Waktu yang dibutuhkan tidak akan terlalu lama. Pikirkan baik-baik, setelah 3.000 ular laut menjadi elit, dalam waktu singkat, semua akan dipromosikan menjadi kekuatan kerajaan Kaisar Setan. Apalagi yang bisa dikhawatirkan oleh Zhu Hengyu dan ditakuti. Bagaimana jika Anda kehilangan barang suci warisan? Ada 3.000 kerajaan Kaisar Iblis-Iblis yang bisa menjadi preman, dan mereka bisa mengambilnya ketika mereka sulit untuk mengambilnya. Karena itu, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 8 avatar taring melompat dengan penuh semangat. Dalam keadaan saat ini, jika Zhu Hengyu ditentukan, dia tidak akan diizinkan untuk tinggal. Mereka benar-benar tidak bisa tinggal. Menentang perintah Zhu Hengyu, mereka bahkan tidak memikirkannya. Meskipun saya telah memohon, saya tidak pernah berpikir untuk memberontak. Sekarang, Zhu Hengyu akhirnya lega. Tiba-tiba, itu bukan hanya 8 avatar dari Fang Fang. Bahkan di lorong itu, taringnya dipalsukan, dan mereka senang melompat 3 kaki. Antara taring dan ke-8 avatarnya, tetapi jiwa terhubung dan pikiran terhubung. Setelah mengetahui bahwa ada begitu banyak ramuan air, yang paling bersemangat adalah taring. Baiklah sekarang, Zhu Hengyu menyetujui permintaan mereka dan bisa menghabiskan banyak waktu mengumpulkan semua ramuan itu. Melalui rantai jiwa ular Shen Luoyin, Zhu Hengyu merasakan taring dan emosi yang sangat gembira dari 8 avatarnya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Memang, begitu banyak bayi tidak boleh dilewatkan. Analisis rasional. Jika dimasukkan dalam puluhan juta tahun yang lalu, bahan-bahan obat itu tidak layak disebutkan sama sekali. Pada waktu itu, Xuan Bing Mo Huang juga secara acak menanam beberapa bahan obat berbasis air seperti salju ginseng, teratai salju, dan salju jernih. Ramuan obat serupa sebenarnya tidak jarang atau berharga. Jika perlu, Zhu Hengyu dapat membeli biji ini dengan hanya 100 batu energi magis superior. Bagi Kaisar Xuan Bing tahun itu, tempat itu kosong. Sangat cocok untuk pertumbuhan ramuan sistem air, maka cukup tanam sedikit. Perasaan semacam itu sebenarnya adalah halaman komunitas umum. Warga menanam bunga dan rumput di ruang terbuka. Perlu disebutkan, benih-benih ginseng salju, salju teratai, salju zi, adalah ginseng salju yang paling umum, teratai salju, salju zi. 100 potong batu ajaib unggul bisa membeli karung. Namun, lingkungan di sini agak istimewa. Berada di inti wilayah kutub, di bawah erosi pasukan kutub, itu menjadi bahan obat yang berharga seperti Tian Suang Suesen, Tian Suang Suelian, dan Tian Suang Suezi. Namun, cahaya hanyalah hal seperti itu hanya bahan obat, bukan obat untuk semua. Ramuan nyata bukan hanya kekuatan kutub. Diperlukan puluhan juta tahun lagi untuk tumbuh, disuling, dan diseduh. Di bawah tekanan pasukan kutub, setelah ribuan tahun diseduh. Teratai salju biasa telah menjadi teratai salju eliksir Tian Suang. Semua eliksir di sini ditanam sebagai bunga dan rumput. Kalau tidak, ada begitu banyak orang yang benar-benar menanam tanaman obat. Satu persatu, tidak ada hukum sama sekali, dan hanya ditaburkan di sana tanpa pandang bulu. Dikatakan bahwa jika Anda bersedia menanam bunga dan tidak mengirim bunga, Anda tidak akan peduli dengan menanam pohon willow. Segenggam benih obat yang ditumpahkan Kaisar Iblis Xuan Bing.
Setelah puluhan juta tahun pertumbuhan, di bawah penyempurnaan kekuatan kutub, ia telah tumbuh menjadi eliksir. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan suatu keberuntungan. Jika tidak ada yang tak terduga, ramuan di 3 bidang pengobatan ini mungkin merupakan aset paling berharga di seluruh istana Kaisar Iblis. Ramuan ini memang ditanam oleh Xuan Bing Mo Huang. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah kekuatan utama dari kekuatan kutub dan waktu disatukan. Ini memiliki sedikit hubungan dengan Xuan Bing Mo Huang sendiri. Bahkan jika Kaisar Siluman Xuan Bing bangkit dari kematian, melihat 3 bidang pengobatan ini dengan matanya sendiri akan terpana. Di antara pikiran rahasia Zhu Hengyu, suara wanita yang tajam terdengar dari samping, "Halo, bisakah kau bertemu denganku?" Dengarkan suara wanita yang menawan ini. Meskipun saya belum melihat penampilan orang lain, saya tidak tahu mengapa. Insting Zhu Hengyu adalah bahwa dia harus menjadi wanita cantik, dan itu tetap indah. Diam-diam menilai, Zhu Hengyu menoleh tanpa sadar dan melihat ke arah suara. Itulah saat Zhu Hengyu menoleh. Dia tidak menunggu dia untuk melihat dengan jelas. Pertama, aroma yang melayang terbang. Aroma yang memesona di tengah-tengah orang itu, sangat menawan, sangat menyentuh. Dengan suara yang menawan dan aroma yang tak terlukiskan ini, Zhu Hengyu sudah dapat menyatakan bahwa ini pasti keindahan yang menakjubkan. Benar saja, saat berikutnya. Ketika Zhu Hengyu dengan jelas melihat penampilan dan sosok masing-masing, dia akhirnya memutuskan bahwa penilaiannya benar. Ada banyak jenis kecantikan wanita. Setiap jenis kecantikan bisa sangat mendebarkan dan memabukkan. Namun, untuk mengatakan bahwa pria yang paling berkesan bagi pria dan yang membuatnya paling emosional adalah tipe orang yang menarik, seksi dan cantik. Keindahan di depannya adalah wanita seperti ini. Selain itu, Zhu Hengyu dapat memastikan bahwa dia pasti seorang pemimpin. Zhu Hengyu adalah pertama kalinya dia hidup begitu besar, begitu seksi dan menawan, setiap gerakan, begitu menggoda. Sejak dia memiliki ingatan, Zhu Hengyu tidak pernah tertarik pada pria dan wanita. Seperti kata pepatah, dalam hal ini, ia termasuk jenis yang belum dikenal. Bahkan jika dia ada banyak wanita cantik. Tapi untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu tidak merasa seperti itu atau berpikir. Bagi Zhu Hengyu, meningkatkan kekuatan dan mengembangkan kekuatan adalah hal-hal yang membuatnya paling terpesona. Bertentangan dengan keduanya, Zhu Hengyu tidak tertarik. Sepanjang waktu, faktanya, Zheng Xiaoyu, Su Xiaowan, dan Wu Xiuli semuanya mengirim pesan rahasia kepadanya. Tapi nyatanya, Zhu Hengyu tidak merasa seperti itu tentang mereka. Meskipun Zhu Hengyu juga memiliki sensualitas murni, gadis-gadis ini semua adalah temannya, rekannya, dan bawahannya yang paling terpercaya. Jika hanya karena nafsu Anda sendiri Anda bermain dengan teman, mitra, bawahan, dan menghancurkan hidup mereka, apakah itu masih manusia? Tapi sekarang, menghadapi wanita yang menawan dan seksi, mempesona ini, saya tidak tahu mengapa, Zhu Hengyu memiliki perasaan kontrol diri. Wanita seksi dan menawan ini menyulut nyala api di hati Zhu Hengyu. Tidak ada keraguan, ini bukan cinta, namun yang paling sederhana dan paling murni, daya tarik alami wanita terhadap pria. Meskipun, wanita ini hanya seindah Sun Meiren dalam kecantikan. Bahkan sedikit lebih rendah. Pria memandang wanita, mereka bukan estetika murni. Kuncinya adalah melihat apakah Anda merasa. Menonton Zhu Hengyu tertegun. Wanita cantik itu tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan indah, "Halo, saya Lu Zimei, anggota tentara klan Moyang, saya tidak tahu apakah Anda." Zhu Hengyu dibangunkan oleh kata-kata keindahan domba iblis. Tidak bisa disalahkan bahwa Zhu Hengyu sangat tersesat ketika melihat seorang wanita cantik. Bahkan, Zhu Hengyu telah melihat banyak wanita cantik. Tapi sungguh berbicara, ini benar-benar pertama kalinya. Dan berbicara tentang, Zhu Hengyu telah sadar selama lebih dari 10 tahun dan kurang dari 2 dekade. Saya telah mendengar, melihat, dan ada sangat sedikit hal tentang ini. Dari perspektif tertentu, Zhu Hengyu tidak lain adalah seorang pemuda yang masih muda. Namun, identitas, status, kekuatan, dan kekuasaan Zhu Hengyu saat ini terlalu tinggi. Kebanyakan orang mengabaikan ini. Dalam hal ini, Zhu Hengyu dan anak laki-laki biasa tidak memiliki perbedaan mendasar. Meskipun saya mencoba mengendalikan emosi dan detak jantung saya, tapi saya tidak tahu mengapa, Zhu Hengyu masih memerah, dan bahkan sedikit bingung. Aku bahkan tidak tahu harus meletakkan tangan kemana. Namun, betapapun bingungnya, jawabannya tetap harus dijawab. Setelah menggosok sudut mulutnya, Zhu Hengyu menunjukkan senyum kaku, "Itu, aku Zhu Hengyu, aku sangat senang bertemu denganmu." Melihat tatapan Zhu Hengyu yang bertelinga merah dan tak berdaya, Lu Zimei tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan tersenyum. Pesona menawan dan menawan tiba-tiba terpancar dari tubuh Lu Zimei. Melihat ke atas dan ke bawah tubuh Zhu Hengyu dan Lu Zimei, memancarkan pesona wanita dewasa. Namun, meskipun Lu Zimei terlihat dangkal, dia sangat menawan dan menawan. Namun nyatanya, dia tidak tenang di hatinya. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi Lu Zimei sangat jelas, Zhu Hengyu ini harus menjadi orang yang memasuki labirin Xuan Bing terlebih dahulu.
Alasan mengapa saya begitu yakin adalah karena penghargaan dari garis keturunan Aries 1 bertanduk Lu Zimei. Aries bertanduk 1 adalah leluhur dan binatang suci dari setan domba. Darah Aries 1 tanduk memberi inspirasi spiritual kepada Lu Zimei. Melalui wahyu spiritual, Lu Zimei dapat mendengar suara hati orang lain. Tentu saja, alasan untuk menilai identitas Zhu Hengyu bukan karena Lu Zimei mendengar suara Zhu Hengyu. Yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan jika jaraknya sangat dekat, Lu Zimei masih tidak bisa mendengar suara batin Zhu Hengyu. Setelah hidup begitu lama, Lu Zimei masih menjadi yang pertama kali menghadapi situasi seperti itu. Untuk pertama kalinya, dia menemukan keberadaan yang tidak bisa didengar. Anda tahu, tepat di luar dua gerbang Xuanbing, Lu Zimei mendengar suara semua orang. Jika Zhu Hengyu ada di luar pintu, Lu Zimei tidak dapat menemukannya. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu muncul dari udara. Dia ada di kerumunan, tetapi dia tidak bisa didengar olehnya. Tentu saja, Lu Zimei hanya sangat skeptis. Dia tidak yakin apakah itu karena terlalu banyak orang, dia mengabaikan Zhu Hengyu. Bagaimanapun, total 130 atau 40 orang datang ke istana Kaisar Iblis kali ini. Dan Lu Zimei tidak sengaja mendengarkan mereka satu persatu. Karena itu, jika Zhu Hengyu rendah, masih ada kemungkinan diabaikan olehnya. Karena itu, Lu Zimei harus mengambil inisiatif untuk datang dan mengenal Zhu Hengyu. Berusaha keras untuk mendekati, dan melalui percakapan, tentukan apakah Zhu Hengyu adalah orang yang memasuki labirin sebelumnya dan menempa dua gerbang Xuanbing. Dalam pikirannya, Lu Zimei tersenyum, dan dalam posisi yang sangat indah, Yuna berdiri di depan Zhu Hengyu. Setiap gerakan, setiap ekspresi Lu Zimei tidak ditempatkan secara sewenang-wenang. Karena aku bisa mendengar suara orang lain. Lu Zimei memahami gagasan pria lebih baik daripada semua wanita. Dia tahu postur apa yang dia lakukan, hati yang paling memerah untuk pria. Dia tahu ekspresi seperti apa yang dia tunjukkan, yang membuat pria itu paling terpesona. Dia tahu bagaimana cara berkedip, bagaimana memeras mulutnya, bagaimana mengangkat hidungnya, dia akan menjadi cantik dan menawan, cantik. Sebelumnya, Lu Zimei hanya persepsi pasif. Bahkan, dia tidak benar-benar melakukan ini pada pria. Untuk mengetahui kebenaran dan realitas Zhu Hengyu, jelajahi detailnya. Lu Zimei harus memamerkan rona untuk pertama kalinya untuk merayu pria ini. Jika dia bisa terpesona, saya percaya itu mudah, dan dia bisa menceritakan kisah dalam yang dia kuasai. Memikirkan hal itu, Lu Zimei tersenyum menawan, aku baru saja melihatmu di luar labirin sekarang. Kamu terlihat sangat muda. Mendengar kata-kata Lu Zimei yang menawan, dia melihat senyumnya yang menawan. Hati Zhu Hengyu dingin. Meskipun kata-kata Lu Zimei, Meng Yi terdengar seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika Anda memikirkannya sebentar, ada masalah. Zhu Hengyu menyelinap ke kerumunan barusan. Tapi kata-kata Lu Zimei sangat jelas. Dia selalu memperhatikannya di luar labirin. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Lu Zimei adalah bahwa saya berada di luar labirin, mengapa saya tidak melihat Anda? Kamu terlihat sangat mentah. Melihat senyum menawan landing Zimei, hati Zhu Hengyu melonjak. Di dalam labirin ini, medannya terlalu sempit. Setelah bertarung, Zhu Hengyu, bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan, jelas bukan lawan semua orang. Untungnya, Lu Zimei adalah wanita yang sangat pintar. Meskipun dia tahu bahwa Zhu Hengyu adalah orang yang memasuki labirin terlebih dahulu dan memalsukan pintu Xuanbing, bahasanya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Tidak hanya dia tidak menunjukkan kekurangan, dia bahkan membantu Zhu Hengyu menutupi lapisan. Jika ada orang lain yang mencurigai Zhu Hengyu, maka Zhu Hengyu dapat berbicara dengan Lu Zimei. Dia berada di luar labirin, tetapi dia memperhatikan saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tanyakan kepada semua orang. Tepat ketika dia berbicara kepada saya, semua orang hadir dan mendengar. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Lu Zimei mengatakan demikian? Jelas, Lu Zimei tidak punya niat untuk menariknya keluar. Bagi Lu Zimei, mengeluarkan Zhu Hengyu tidak memiliki keuntungan sama sekali. Untuk setan veteran yang telah bermain selama ribuan tahun, Lu Zimei hanya peduli pada keuntungan. Apapun yang baik untuknya, dia akan melakukannya. Selama Zhu Hengyu tertarik dan mau memberinya beberapa manfaat. Kemudian dia mungkin juga, dan untuk sementara waktu membentuk aliansi dengan Zhu Hengyu untuk berurusan dengan orang lain. Cobalah yang terbaik untuk menyeret semua orang ke labirin ini. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi diam-diam memanggil bahaya. Untungnya, dia bertemu dengan wanita pintar. Jika tidak, suatu kali wanita itu berteriak keras, siapa kamu? Kenapa aku tidak melihatmu di luar labirin? Begitu dia berteriak seperti ini, Zhu Hengyu akan segera menjadi target. Semua orang akan datang dan benar-benar mengelilinginya. Begitu Zhu Hengyu memiliki perubahan. Orang-orang di sekitar pasti harus melakukannya dalam sekejap dan memberinya seragam. Peringkat iblis Zhu Hengyu saat ini hanya 83. Di antara orang banyak di sekitar, setidaknya ada 7 atau 8 setan di atas 90. Yang lain tidak mengatakan bahwa Lu Zimei di depannya saja memiliki 97 setan.
Satu-satu, Zhu Hengyu tidak bisa menjadi lawan Lu Zimei. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di sekitar. Jangan berpikir bahwa Zhu Hengyu memiliki penjara Shenluo, perisai Shenluo, meteor api ajaib, daya tembak tak terbatas atau sesuatu. Bahkan, saat menghadapi Supermaster dalam jarak dekat, lawan tidak akan pernah memberinya tembakan. Tidak peduli seberapa cepat Nasero di penjara terbang, ia akhirnya mengangkat tangannya untuk membaca mantra. Butuh waktu dan dapat dinilai. Apalagi pihak lain tidak bisa menjadi papan tulis, tidak ada warisan keterampilan sihir dan sihir. Hanya teknik sihir pemindahan, atau sihir, dapat dengan mudah menghindari penjara Zhu Hengyu. Dan begitu pemenjaraan Shenrou gagal, tidak perlu untuk mengatakan selanjutnya bahwa Lu Zimei hingga tubuh iblis 97 segmen. Dia tidak perlu menembak Zhu Hengyu secara langsung. Selama Anda menginjaknya, di bawah kejutan sihir, dalam radius 10 meter, semua berada dalam jangkauannya. Ini bukan sihir dan sihir. Murni berdasarkan kekuatan fisik, kekuatan destruktif tanpa akhir dapat meletus. Terus terang, orang tidak perlu menyentuh Anda. Selama serangan menyerang Anda bisa turun. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu sangat kuat, itu harus dibandingkan dengan siapa. Jika Zhu Hengyu selalu bertahan di segmen 50-60, maka warisan keterampilan sihirnya memang sangat kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada solusi. Namun, jika dibandingkan dengan para biarawan dari kelas sihir, Zhu Hengyu tidak cukup kuat. Jika dibandingkan dengan penguasa tingkat iblis, Zhu Hengyu bukanlah apa-apa. Ini bukan hanya kesenjangan kekuatan. Ini juga merupakan celah dalam pengalaman, dan kekuatan keras. Bukan karena Zhu Hengyu tidak cukup kuat, tetapi yang lain lebih kuat. Mereka yang telah hidup selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Bahkan iblis berusia ratusan ribu, jutaan, puluhan juta tahun. Itu adalah iblis sejati dalam arti sebenarnya. Apa yang mereka lihat dan temui terlalu banyak. Pertempuran antara iblis lama sangat sulit. Selama peringkat iblis melebihi 90 peringkat dipromosikan menjadi badan perang iblis. Anda bisa menjadi luar biasa. Meskipun Anda tidak bisa melampaui kekuatan hukum. Namun, pada tubuh iblis segmen 90, setiap kali tingkat tubuh iblis naik, itu bisa menahan belenggu kekuatan hukum 10%. Lu Zimei, yang memiliki tubuh sihir 97 tubuh, hampir tidak makan sihir sistem kontrol dan keterampilan sihir. Bahkan jika Shenluo di penjara, durasi penjara Shenluo akan berkurang dari 3 napas menjadi kurang dari 1 napas. Dan yang paling penting adalah bahwa Lu Zimei tidak bisa memberinya kesempatan untuk menahannya. Jika tubuh iblis Lu Zimei, naik 2 paragraf lagi untuk mencapai tubuh suci cahaya putih. Jadi, efek kontrol dari penjara Shenrou hampir nol. Hampir pada saat di penjara itu sepenuhnya dicabut. Meskipun ekaristi cahaya putih tidak dapat dikontrol oleh hukum imunitas, itu sangat dekat dengan imunitas. Di atas 99 tubuh suci cahaya putih, itu adalah tubuh perang kacau legendaris. Tentu saja mustahil bagi badan perang yang kacau untuk dibatasi dan dikendalikan oleh hukum. Dalam waktu singkat, Zhu Hengyu memikirkan banyak-banyak. Namun, Zhu Hengyu juga tahu. Bahkan jika Lu Zimei lebih yakin, dia pasti tidak akan memiliki kepastian absolut. Lagi pula, ada total 130 hingga 40 orang di pejalan kaki ini. Bahkan jika Anda dengan sengaja mengingat, dengan sengaja memeriksa, dan menghitung, mungkin ada kelalaian. Karena itu, Lu Zimei memiliki paling banyak dan hanya 80% yang yakin. Dalam hukumannya, ada kemungkinan bahwa tidak ada niat godaan dan verifikasi. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu menyipitkan matanya tanpa sadar. Melihat landing Zimei sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, "Apakah kamu memperhatikan saya?" "Ya Tuhan, kenapa saya tidak mencari tahu?" Di sela-sela pembicaraan, Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, kamu sepertinya tidak menatapku tepat di depan labirin. Bahkan cahaya pijarmu tidak melirik ke arahku. Datang ke sini. Sebaliknya, ini aku. Aku hanya di luar labirin. Aku menatapmu sepanjang waktu tanpa mengedipkan mataku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah cantik Lu Zimei tidak bisa menahan kemerahan. Meskipun Lu Zimei juga tahu bahwa 80% dari apa yang dikatakan Zhu Hengyu adalah salah. Tetapi di hadapan seorang anak laki-laki, dia masih malu ketika mengatakan hal-hal semacam itu kepadanya. Sebelumnya, Lu Zimei bisa mendengar suara satu sama lain, jadi semuanya terasa sangat membosankan. Apa yang dikatakan orang itu di mulutnya tampak berbeda dari apa yang dia pikirkan. Yang jelas di benak saya adalah hal yang sangat sombong, bahkan kotor. Tapi penampilannya, satu persatu, keras dan menjijikkan. Karena itu, untuk waktu yang lama, Lu Zimei tidak bisa memandang rendah siapapun. Semua pria jelek dan menjijikkan di matanya. Tetapi hari ini, semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bertemu seseorang yang tidak bisa mendengar hatinya. Pada saat ini, orang ini sedang berbicara dengan cintanya yang menyentuh. Namun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Saya bahkan tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau salah.
Perasaan dan rasa yang sangat baru ini membuat Lu Zimei merasa sangat segar dan menawan. Antara pria dan wanita ini seharusnya menjadi masalahnya. Setelah semuanya kehilangan misteri, itu akan membosankan. Lu Zimei tiba-tiba merasa sedikit panik dan sedikit kewalahan ketika wajah cantik itu sedikit merah. Bukannya dia tiba-tiba jatuh cinta, atau jatuh cinta dengan Zhu Hengyu. Kuncinya adalah, Lu Zimei tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Zhu Hengyu benar atau salah. Dia tidak yakin apakah Zhu Hengyu terjawab di luar Xuan Bingmen karena dia tidak sengaja mendeteksinya. Anda tahu, secara teori, kemungkinan ini ada. Lagi pula, begitu banyak orang datang kali ini. Apakah dia menghitung dan mengujinya? 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia menghitung dengan sengaja apa yang terjadi. Dia juga manusia, dia bisa membuat kesalahan, dan mungkin merindukan seseorang. Yang paling penting adalah ekspresi Zhu Hengyu benar-benar tulus. Apalagi yang dia katakan terlalu logis. Memang, sejak saat Zhu Hengyu menghadapinya, dia tampak merah dan tak berdaya. Dia sangat menyukainya, bahkan mengaguminya. Sebagai anak muda seperti itu, dia pasti rakus akan tempat tidur. Dalam menghadapi wanita cantik seperti dia, adalah normal untuk memiliki penampilan seperti itu. Menilai dari nafas bersih yang keluar dari tubuh Zhu Hengyu, dia seharusnya tidak pernah menjadi wanita dan adalah anak laki-laki yang sangat murni. Karena itu, ketika menghadapi kecantikan seperti dia secara alami akan menatapnya dengan saksama. Dan dari apa yang dia katakan, dapat dinilai bahwa tepat di luar pintu labirin, matanya tampaknya tidak menatapnya. Yang paling penting adalah, saya baru saja mengamati Zhu Hengyu untuk sementara waktu, orang ini memang sangat rendah. Jangan berbicara dengan siapapun, berkomunikasi, berjalanlah dengan kepala kosong. Orang seperti itu bukan tidak mungkin bahkan jika dia mengabaikannya. Orang-orang rendahan, dimanapun mereka berada, sulit untuk diperhatikan. Tiba-tiba, Lu Zimei bingung. Apakah Zhu Hengyu ini, orang yang memasuki labirin Xuan Bing di depan semua orang? Sambil mengerutkan kening, Lu Zimei berkata dengan menawan, "Oh, Anda berada di luar labirin, apakah Anda benar-benar memperhatikan saya?" Mendengar kata-kata Lu Zimei, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Maaf, walaupun saya tahu itu mungkin tidak sopan, tapi saya benar-benar tidak bisa mengendalikan mata saya." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah cantik Lu Zi tidak bisa tidak memerah lagi. Kisah cinta yang serupa pada kenyataannya, Lu Zimei tidak tahu bahwa dia telah mendengarkannya ribuan kali dan puluhan ribu kali. Tetapi sebelum dia mendengar kata-kata cinta ini, dia bisa mendengar hati orang lain. Saya harus mengatakan bahwa kontras antara kata-kata cinta orang lain dan suaranya hanya membuatnya merasa bosan dan bahkan menjijikan. Apa yang mereka pikirkan tentang dia? Semua jenis ide benar-benar aneh dan ada di mana-mana. Dia akan disalahkan untuk pria seperti itu. Tapi sekarang, dari mulut Zhu Hengyu, aku mendengar ini lagi. Lu Zimei merasa sangat malu, dan dia sangat bahagia, manis. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya perasaan malu dan menyentuh. Meskipun Lu Zimei juga tahu, meskipun Zhu Hengyu berkata dengan indah di mulutnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi masalahnya sekarang adalah pikiran batin Zhu Hengyu memiliki banyak kemungkinan. Tetapi karena terlalu banyak kemungkinan, dia tidak yakin. Di antara pengagumnya, dia tidak memiliki anak laki-laki yang tidak bersalah. Dalam hati mereka hampir menganggapnya sebagai dewa dan pergi menyembah. Jelas, Lu Zimei adalah seorang wanita menawan di tulang dan sumsum tulangnya. Dia tidak mau mengaku. Yang dia butuhkan adalah perawatan dan cinta dan kasihan. Bisa dikatakan, terlalu tidak menghormatinya, berpikir terlalu buruk, Lu Zimei tentu saja tidak menyukainya. Tapi secara relatif, yang lebih tidak disukainya adalah pria yang menyembahnya sebagai dewa. Dalam pandangan Lu Zimei, orang seperti itu, bahkan dengan tulangnya dihilangkan, yang akan tergoda oleh mereka. Di paruh pertama hidupnya, Lu Zimei telah melihat terlalu banyak pria. Segala macam hal aneh, semuanya. Tetapi karena ini, dia bahkan lebih tidak dapat menilai apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Terlalu banyak kemungkinan membuatnya tidak bisa menilai. Ketidakpastian dan ketidaktahuan yang serius ini membuat Lu Zimei, yang selalu memegang Zizu, sangat tidak nyaman dan tidak nyaman. Sambil mengerutkan alisnya, Lu Zimei hendak berbicara, mengetuk samping lagi dan menguji Zhu Hengyu. Sosok Jiang Hai berlari cepat di sisi jalan. Jauh, Jiang Hai berteriak, "Zimei! Zimei, kenapa kau di sini? Biarkan aku merasa sulit." Mendengar suara Jiang Hai, Lu Zimei tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak ketidaksabaran. Tapi yang jelas, Lu Zimei tidak ingin menyinggung Jiang Hai dengan mudah. Bagaimanapun, Jiang Hai ini juga salah satu dari 9 Raja Iblis dari pasukan musuh. Semua orang mengangkat kepala dan tidak melihat ke bawah, mereka benar-benar kaku dan itu buruk bagi semua orang. Selain itu, Jiang Hai ini adalah pemilik keluarga Jiang. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga yang sangat kuat di antara klan domba iblis. Setelah berselisih dengan Jiang Hai, itu sama dengan berselisih dengan keluarga Jiang.
Setelah bermasalah dengan keluarga Jiang, keluarga Lu tempat Lu Zimei berada akan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, meskipun saya sangat membenci Jiang Hai di dalam hati saya, di permukaan, Lu Zimei harus menjaga kesabaran agar tidak jatuh bersama Jiang Hai. Baru saja, Lu Zimei bosan dengan Jiang Hai, jadi dia diam-diam lari dari persimpangan sementara dia tidak memperhatikan. Tidak pernah berpikir bahwa orang ini tidak tahu harus berpikir apa, tetapi dia datang. Melihat Jiang Hai sambil tersenyum, Lu Zimei berkata, "Saya tidak tahu bagaimana, berjalan dan berjalan Anda akan menghilang. Maka saya akan berada di sini." Mendengar pernyataan Lu Zimei, Jiang Hai tiba-tiba menunjukkan senyum manja. "Gadis kecilmu benar-benar imut dan selalu suka kehilangan arah. Aku tidak tahan melihatmu sedikit bingung." Mendengar kata-kata Jiang Hai, Lu Zimei tidak bisa membantu menurunkan matanya secara diam-diam, melihat ke tanah. Dalam hati, Lu Zimei hampir muntah. Namun, dalam pandangan Jiang Hai, Lu Zimei pemalu dan pemalu dan pemalu. Untuk Jiang Hai, Lu Zimei belum mengikutinya, tetapi untuk Jiang Hai, Lu Zimei sangat tergantung. Seringkali di depannya, putri kecil pemalu ini terlihat. Di depan yang lain, Lu Zimei sangat bermartabat dan sangat serius. Hanya di depannya dia Lu Zimei akan menjadi sangat malu-malu dan lembut, dan akan mengungkapkan rasa malu gadis kecil itu. Karena itu, di hati Jiang Hai, Lu Zimei pasti diam-diam menyukainya. Hanya saja kedua belah pihak adalah kepala keluarga, dan banyak hal tidak dapat mengikuti temperamen. Kalau tidak, keduanya mungkin telah berkumpul untuk menjadi pasangan. Jiang Hai tidak akan pernah memikirkan. Lu Zimei tidak pemalu, juga bukan gadis kecil. Dia benar-benar bosan, jijik, bahkan menjijikkan. Jika dia melihat Jiang Hai, dia bisa dengan mudah terlihat. Karena itu, Lu Zimei hanya bisa menurunkan matanya, tidak mengganggunya. Namun demikian, Jiang Hai masih bisa merasa baik tentang dirinya sendiri, dan Lu Zimei benar-benar tak berdaya. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melihat pola aneh bergaul antara pendaratan Zimei dan Jiang Hai. Sementara landing Zimei tertarik oleh perhatian Jiang Hai, Zhu Hengyu diam-diam menjentikkan dirinya, melompat ke jalan samping di sampingnya, dan melarikan diri dengan cepat. Ketika Lu Zimei kembali ke pikirannya, dan ingat Zhu Hengyu. Dia mendongak dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada bayangannya. Lu Zimei tidak bisa menahan diri untuk diam-diam cemas. Meskipun Zhu Hengyu mengatakan di mulutnya, itu benar, dan tidak ada cacat, tetapi kecurigaan Lu Zimei terhadap Zhu Hengyu, tidak hanya tidak menghilangkan, tetapi juga semakin dalam. Jika dikatakan bahwa dia hanya memiliki kepastian 80%. Jadi sekarang, dia cukup yakin. Pertama-tama, justru karena kata-kata Zhu Hengyu terlalu teliti dan keras sehingga dia lebih dari manusia. Jika Zhu Hengyu bukan orang itu, bagaimana dia bisa berbicara dan bersikap tanpa celah? Karena tidak ada kekurangan, itu adalah kelemahan terbesar. Jelas dari kinerja Zhu Hengyu, dia memang bisa memenuhi syarat untuk menjadi orang itu. Setelah berganti menjadi beku umum, bagaimana Anda bisa memikirkan menempa dua pintu untuk menunda waktu? Apalagi jika Zhu Hengyu bukan orang itu. Tanyakan saja, mengapa dia lari? Apakah pelariannya membuktikan bahwa dia bersalah? Dan, yang terpenting adalah, meskipun Zhu Hengyu mengatakan barusan, situasinya mulus dan tidak ada celah. Tapi pikirkan sekarang, penampilannya tidak mulus. Zhu Hengyu menoleh dan melihat pandangan pertama Lu Zimei. Setelah beberapa napas, dia benar-benar membeku. Jenis kejutan dan kekaguman di mata jelas tidak berpura-pura datang. Jika dia benar-benar melihatnya di luar labirin Xuan Bing. Jadi, ini yang kedua kalinya, bagaimana mungkin bisa terlihat seperti itu? Karena itu, meskipun kata-kata dan perilaku Zhu Hengyu tampaknya tidak memiliki celah, tetapi sekarang dia memikirkannya dengan cermat, tetapi ada celah di mana-mana. Lu Zimei sudah memiliki kepastian 90%, Anda dapat yakin bahwa Zhu Hengyu adalah orangnya. Tapi yang menjengkelkan adalah bahwa Jiang Hai selalu mengikutinya dengan semangat. Pasti mustahil untuk mengusirnya. Tetapi jika Anda tidak mengusirnya, dia tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Mungkinkah dikatakan bahwa Lu Zimei masih dapat membawa Jiang Hai untuk mengejar Zhu Hengyu? Di antara mudah marah, Lu Zimei memutar otaknya dengan cepat. Bagaimanapun, kita harus menyingkirkan pria jahat ini sesegera mungkin. Kalau tidak, bahkan jika dia bertemu Zhu Hengyu lagi, dia masih tidak bisa melakukan apa-apa. Lu Zimei tidak akan mengakui Zhu Hengyu. Bahkan jika Zhu Hengyu mengakuinya, itu tidak akan bermanfaat bagi Lu Zimei. Bahkan, Lu Zimei bahkan berharap bahwa dia bisa membentuk aliansi dengan Zhu Hengyu untuk membagi harta di Istana Iblis. Lu Zimei percaya bahwa Zhu Hengyu pasti akan membutuhkan bantuannya. Dengan penolongnya yang bisa melihat hati orang-orang, dia pasti akan bisa memperpanjang waktu lebih baik dan memenangkan lebih banyak waktu untuk rekan tim Zhu Hengyu. Bahkan, Zhu Hengyu tidak perlu tinggal di sini sama sekali. Anda bisa memberikan semuanya kepada Lu Zimei di sini. Selama Zhu Hengyu setuju untuk memberinya bagian dari harta itu sudah cukup. Belum lagi, Lu Zimei sangat cemas. Di sisi lain, Zhu Hengyu berlari sepanjang jalan, dan segera dia melepaskan diri dari pasukan besar.
Sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat berjalan ke dinding es. Dinding es ini lebih terang dari dinding es di sekitarnya. Selama Anda menggunakan camilan sedikit dan melihat lebih dekat, Anda bisa tahu. Ke samping, Zhu Hengyu mendengarkan dengan cermat lingkungan sekitar. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang lain di sekitar, Zhu Hengyu memandangi tangan kanannya, mengeluarkan pisau pahat dan terbang ke dinding es. Jika segel diukir pada Xuan Bing asli, kesulitannya sangat tinggi. Bahkan jika pisau ukiran segel dibuat oleh Zhu Hengyu dari platinum yang kacau, itu tidak berguna. Ingin meninggalkan jejak di Xuan Bing ini benar-benar terlalu sulit. Untungnya, dinding es ini sebenarnya bukan dinding es. Tetapi taring sementara waktu disamarkan dengan pola naga. Kekerasannya, apalagi Zhu Hengyu. Bahkan udang kecil biasa tingkat 20 dan 30 dapat dengan mudah meninggalkan goresan pada mereka. Karena terlalu sedikit waktu, Zhu Hengyu tidak bisa menggambar rune yang terlalu rumit. Zhu Hengyu baru saja melukis arai hantu sederhana untuk membuat dinding es terlihat sama dengan dinding Xuan Bing di sekitarnya. Untuk arai hantu kecil, untuk Zhu Hengyu, tidak ada kesulitan sama sekali. Hanya butuh sekitar 100% dari waktu, Zhu Hengyu menyelesaikan potret itu, dan pergi dari sini untuk pertama kalinya. Dalam setengah jam berikutnya, Zhu Hengyu melakukan perjalanan jauh melalui labirin. Xuan Bing, yang telah dikondensasi untuk taring, telah menggambarkan pola sulap arai sihir. Setelah pemrosesan Zhu Hengyu, dinding-dinding es yang tidak normal sekilas sekarang akan terlihat normal. Karena hubungan arai hantu, jika Anda melihatnya dengan mata Anda tidak dapat membedakannya. Namun, sebaliknya, sekali energi digunakan untuk membombardir dinding es. Setelah arai sihir terkena energi, itu akan dengan mudah runtuh. Tapi sekali lagi, bahkan jika tidak ada ilusi, begitu beku itu meninju, dinding es juga akan hancur. Oleh karena itu, meskipun ini masih belum sempurna, secara umum ini sudah yang paling dapat dicapai. Sepanjang jalan, hati Zhu Hengyu akhirnya tenang. Jika tidak ada kecelakaan, dinding es palsu ini akan menahan orang-orang ini untuk waktu yang lama. Sama seperti Zhu Hengyu merasa lega. Di depan kiri Zhu Hengyu, ada serangkaian raungan keras. Mendengar deru-deru ini, mengubah rata-rata orang, dan pasti berlari untuk melihat pada pertama kalinya. Tapi Zhu Hengyu tidak memiliki rasa ingin tahu itu. Setelah hanya beberapa saat ragu, Zhu Hengyu tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan dari raungan. Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki rasa ingin tahu, dan dia tidak ingin membuat masalah. Apa yang paling diinginkan Zhu Hengyu sekarang adalah dapat menyeret semua orang ke sini sebanyak mungkin. Jika ada satu hal yang kurang, Anda tidak akan pernah pergi mencari sesuatu untuk diri sendiri. Sayangnya, inilah dunia. Ketika Anda ingin menemukan sesuatu, tetapi tidak ada yang terjadi. Ketika Anda tidak ingin menemukan sesuatu, itu hanya jatuh di kepala Anda. Zhu Hengyu bergegas sepanjang jalan, dan segera mencapai sebuah gua. Sama seperti Zhu Hengyu berencana untuk menyeberangi aula gua dan berbaris menuju lorong sebelah kiri. Udara di depan kiri berfluktuasi dengan keras. Pada saat berikutnya, cahaya biru safir melintas dan celah dimensi muncul di depan Zhu Hengyu, sekitar 30 meter jauhnya. Melihat sosok yang dibor keluar dari celah dimensional, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak mengerti, mengapa ada orang di sini menggunakan shuttle dimensi. Anda tahu, di ruang antariksa yang menghancurkan medan perang itu sangat kacau. Pesawat ulang-alik dimensi antispasial, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah 10 mati dan tidak ada kehidupan, tetapi dikatakan bahwa itu 9 mati dan 1 kehidupan, tetapi tidak berlebihan. Bahkan jika tidak ada bahaya yang lebih besar, selama ada sinar kehidupan itu seharusnya tidak berada di medan perang yang runtuh untuk melakukan shuttle dimensi. Bukankah ini kematian? Benar saja, di bawah arloji Zhu Hengyu. Sosok itu bingung dan keluar dari celah dimensional. Namun, sosoknya baru saja muncul. Dengan suara teredam, ribuan darah keluar dari tubuhnya. Tentunya, tepat setelah melakukan dimensi shuttle, setelah memasuki ruang anti. Bilah yang patah di sana benar-benar menghancurkan tubuhnya. Yang disebut bilah kehancuran adalah kekuatan ruang kondensasi, kekuatan kekacauan, kekuatan yinsa. Jenis energi yang tak terhitung jumlahnya dan satu, kekuatan dahsyat yang merusak dan menangkal ruang. Jika Anda cukup beruntung, ketika Anda menjalankan shuttle dimensi, Anda tidak menemui badai kehancuran. Itu kehidupan yang beruntung. Jika Anda tidak cukup beruntung, Anda akan terlambat dengan cara yang sama seperti orang di sisi yang berlawanan. Menyaksikan dekadensi jatuh ke tanah, seluruh tubuh terus menembak darah. Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Diam-diam di antara orang itu. Tidak jauh di belakang, langkah kaki terdengar. Pada saat yang sama, ada beberapa geraman marah di kejauhan, cepat. Ikuti saya. Dia tidak jauh, fluktuasi energi sekarang ada di sana, ya ini salurannya. Dalam suara itu, serangkaian langkah kaki berantakan mendekat dengan cepat dari kejauhan. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu berniat untuk berbalik dan pergi. Tapi saat selanjutnya, saat Zhu Hengyu berencana untuk pergi, dia tidak sengaja melihat wajah mayat.
Culi. Ternyata dia, Culi ini, seperti halnya Jiang Hai, memiliki orang Suan Bingling. Meskipun berbicara sementara, Suan Bingling tampaknya tidak ada gunanya, tetapi begitu keluar dari labirin dan masuk ke istana batin istana Kaisar Iblis, semuanya benar-benar berbeda. Dengan perintah Suan Bing ini, adalah mungkin untuk masuk langsung ke dalam istana untuk merebut artefak suci warisan dari balap domba setan. Baru saja, Culai mencoba menawarkan Suan Bingling. Saya tidak pernah berpikir bahwa Suan Bingling berhasil diaktifkan. Selain itu, Suan Bingling sebenarnya menunjuk ke bagian di sebelahnya. Jelas, legenda itu benar. Selama Anda memegang Suan Bingling ini, Anda bisa mendapatkan panduan dan lancar melalui labirin. Setelah mempelajari berita itu, Culai sangat gembira. Sayangnya, dia terlalu senang. Dan, jujur saja, dia benar-benar sedikit waspada. Suan Bingling tidak hanya menunjukkan jalannya, ia juga terlihat. Dan yang terburuk adalah bahwa, dengan harta pentingnya, dia diam-diam melarikan diri dari pasukan besar mengikuti bimbingan Suan Bingling. Menurut ide Culai, dia akan diam-diam pergi sendirian tanpa siapapun. Dengan bantuan Suan Bingling, ia berhasil melintasi labirin dan memasuki istana bagian dalam terlebih dahulu. Akibatnya, begitu banyak bayi bukan miliknya. Tetapi meskipun idenya bagus, dia mengabaikan bahaya yang pasti akan dia temui setelah pesanan ditempatkan. Atau untuk mengatakan, ada kurangnya penilaian tentang bahaya yang akan dihadapi. Ketika sebuah tim kecil menemukan Culai, dan Culai berada di bawah bimbingan Suan Bingling, ketika dia bergegas pergi. Tragedi ini tidak bisa dihindari. Meskipun sebagai iblis tentara, tapi seperti pepatah lama, sulit untuk menempatkan kepalan ganda di tangan keempat. Di bawah pengepungan seluruh tim kecil dari pihak lain, dia tidak perlu bertarung, bahkan kekuatan untuk melawan. Hanya dalam beberapa putaran, Culai terus-menerus dipukul dengan keras dan menjadi berbahaya. Melihat bahwa dia akan kalah, dan jatuh ke tangan pihak lain. Culai tidak terlalu bodoh, dia sangat jelas pihak lain mengingini Suan Binglingnya. Setelah dikalahkan, dia pasti akan membunuhnya. Bagaimanapun, itu harus disembunyikan untuk merebut Culai Suan Bingling. Jika tidak, setelah pasukan iblis domba memburu, ini adalah kejahatan besar untuk dibunuh. Selain itu, mereka juga harus ingin menggunakan perintah Suan Bing ini untuk langsung memasuki istana dalam dan merebut semua harta di istana iblis. Tidak peduli dari sudut mana, pihak lain tidak akan pernah membuatnya hidup. Dia pasti akan mengabaikan segalanya, membunuhnya, dan menghancurkan mayat-mayat. Karena itu, Culai tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa dia akan mati. Entah meninggal di tangan orang-orang ini, atau mempertaruhkan nyawa 9 kematian, pesawat ulang-alik jarak pendek. Jelas Culai salah. Meskipun dia hanya berani melakukan shuttle dimensi jarak ultra pendek, tetapi dalam waktu singkat itu, bahkan 1/10 dari waktu. Tubuh iblisnya menderita ribuan pukulan dari bilah yang patah. Meskipun tubuhnya telah keluar dari ruang dimensi. Tetapi pada kenyataannya, saat dia mengebor, dia mati seketika di bawah cekikan pisau yang patah. Setelah mengenali Culai, Zhu Hengyu pasti tidak akan pergi seperti itu. Suan Bingling itu terlalu penting bagi Zhu Hengyu. Gagasan Zhu Hengyu memiliki dua aspek. Pada aspek pertama, Zhu Hengyu dan beberapa orang itu memiliki ide yang sama. Mungkin Anda bisa menggunakan perintah Suan Bing untuk pergi langsung ke istana batin dan mendapatkan semua harta karun. Pada aspek kedua, Zhu Hengyu juga ingin memotong semua kemungkinan. Dulu Suan Bingling masih bisa terinspirasi. Dinding es di bawah taring sia-sia. Jika ada perintah Suan Bing, pihak lain pasti akan menemukan dinding es palsu itu. Selama Anda memukul pukulan, semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu, Zhu Hengyu harus mengambil cincin dimensi Culai. Kalau tidak, jika jatuh ke tangan orang-orang di belakang, saya khawatir masih ada bahaya tersembunyi. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu melintas langsung ke tubuh Culai. Dengan lambaian tangan kanannya, cincin dimensi Culai dipotret langsung ke tangannya. Pada saat bersamaan, di arah belakang Zhu Hengyu, langkah kaki terdengar lebih dekat. Tidak berani lalai, Zhu Hengyu melompat ke salah satu lorong terdekat. Berdiri berjinjit dan cobalah untuk tidak mengeluarkan suara. Zhu Hengyu pergi diam-diam. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat melanggar larangan cincin dimensi dan melihat-lihat item di cincin itu. Alasan mengapa dia sangat cemas, Zhu Hengyu juga ingin mengkonfirmasi bahwa Orde Suan Bing tidak ada di cincin dimensi. Jika tidak, ia harus mencari cara lain. Untuk memberi waktu kepada 8 avatar Fang Fang, Zhu Hengyu harus melakukan segala yang mungkin untuk menyeret semua orang di labirin. Bagaimanapun, Zhu Hengyu harus menahan 1 jam. Jika tidak, 8 avatar dari taring dan 80 pemanah serigala ajaib tidak dapat mengumpulkan lebih dari 30.000 eliksir. Menggali pengetahuan ilahi ke dalam cincin dimensi, Zhu Hengyu dengan penuh semangat melihat ke atas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.